kemudian memiliki juga lembaga yang kepada sosialnya. Nah, Greeneration Indonesia sendiri memang ke depan sedang mengembangkan format tersebut. Sekarang kami lebih banyak berurusan kepada kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki tuntutan kepada kami untuk memiliki kelembagaan yang lebih jelas. Jadi akhirnya kami membuat PT sedang dalam proses, tetapi ke depan pun kami telah memikirkan strategi untuk membuat yayasannya. Tetapi yang paling penting untuk diketahui, PT ini lebih kepada alat saja, bukan tujuan untuk mencapai profit, tetapi ini lebih kepada kestabilan finansial kita. Tujuannya tetap kepada benefit sosial dan lingkungan yang kami inginkan. Yang menjaga godaannya, ya kami semua saling mengingatkan tentunya. Teman-teman juga ya. Betul. Nanti ya, bukan hanya sendiri individu. Ya, dan masyarakat yang masyarakat, melihat kami, betul. tentunya. Kalau begitu, apa yang menjadi tolok ukur yang dicanangkan sebagai bahwa ini sudah melewati sukses dan berikutnya fase berikutnya, baik untuk PT maupun untuk yang non PT ini? Jadi kami bisa dibilang sebagai, kalau dilihat dari sudut pandang usaha, kami sangat lambat perkembangannya secara profit atau apapun gitu. Tapi dari pergerakan kami merasa kami cukup lebih established. Jadi tolak ukur itu tiga-tiganya itu yang kami harus ukur, bukan hanya berapa banyak earning money atau uang yang kami capai, tetapi lebih kepada ekonomi, sosial, dan lingkungan tadi. Jadi kami berhasil membuat sebuah lingkungan menjadi lebih baik, itu tolak ukur keberhasilan. Kami memiliki beberapa partner dan mitra yang mampu mengelola sampahnya berkat dorongan dan kerjasama dengan Greeneration Indonesia. Di sisi sosial kami memiliki komitmen, beberapa tim yang kami bentuk juga, kami membina usaha-usaha kecil yang akhirnya dia bisa berkembang lebih pada saat bekerjasama dengan Greeneration Indonesia. Nah, hal-hal itu sebenarnya menjadi kebanggaan karena yang kami lakukan memang itu yang kami inginkan gitu. Mungkin orang lain melihat dari sudut pandang luarnya aneh gitu, tapi bagi kami itu adalah memang itu jati diri Greeneration Indonesia untuk mencoba berbagi secara maksimal kepada orang dan kepada lingkungan, tapi kami sendiri juga menjadi orang yang kuat. Kami bentuk dan kami strategikan dengan jelas juga di Greeneration Indonesia bahwasanya kita tidak bisa bergerak sendiri. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, baik itu lembaga swasta, non swasta, dan semuanya, lembaga edukasi segala macam, kita perlu berkolaborasi. Baik Mas Sano, kita jeda lagi dulu sebentar. Pemirsa, bagaimana tanggapan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Greeneration Indonesia? Mari kita simak tayangan berikut. Di sini saya mendesain dari sisi grafisnya, mendesain produk, tapi dari sisi grafisnya gitu, sama sekalian mendesain untuk promosi. Terus ternyata ada kesempatan juga kerja di sini yang dimana selain saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari gitu, sekalian saya juga ikut membantu menjaga lingkungan gitu. Kita nggak hanya jual produk buat keuntungan kita saja, tapi kita jual produk juga buat bisa istilahnya mensuplai dana buat program gitu. Saya sebagai direktur R&D, sebenarnya kalau misalkan sekarang kita emang lebih fokus kepada pengembangan bagus. Ketika kita mendesain, menghasilkan suatu barang itu kan punya tanggung jawab sosial gitu. Pertamanya dulu orang GI datang ke sini biasa belanja gitu kan, saya warung di depan. Terus ngajak untuk QC, ya saya mau karena nggak ada kerjaan. Saya mengajak adik langsung ke GI untuk mengerjakan QC tas bagus ini. Mas Sano, dari strategi kolaborasi ini apakah ada contoh program yang telah berhasil dilaksanakan? Kami sedang membuat program dengan tajuk besarnya adalah Indonesia Tuntaskan Sampah. Nah, di bawahnya ini untuk menuju ke sana kita membuat program diet kantong plastik. Nah, dari diet kantong plastik ini kita punya turunan programnya lagi namanya Masuk RT, Manajemen Sampah untuk Kawasan Rumah Tangga. Jadi kami mencoba memang mensinergikan semua program itu saling menopang, jadi supaya lebih kuat lagi. Jadi kami sekarang sedang berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk mencoba menerapkan sistem persampahan di sebuah wilayah. Masuk RT tersebut itu baru percontohannya di KPAD Geger Kalong di Bandung. Namun dari situ ternyata beberapa pihak ingin juga menerapkan ini, masuk RT ini di wilayah tertentu. Jadi bagi saya kolaborasi itu seperti bola salju yang dilempar kemudian membesar dengan sendirinya. Nah, untuk mendukung program tersebut,
kami berkolaborasi juga dengan berbagai pihak lainnya. Contohnya dengan pemerintah juga kami mendapatkan dana bantuan, kemudian dengan pihak swasta juga secara kerjasama usaha, sebagian dari dana kita juga untuk program tersebut. Nah, hal-hal kolaborasi seperti itu yang coba kita usahakan. Salah satu adalah kantong plastik kalau tidak salah ya. Bagaimana bisa jelaskan tentang program kantong plastik? Diet kantong plastik itu apa maksudnya? Bukan berarti makan kantong plastik kan? Ya, jadi kami telah melakukan riset bahwasanya rata-rata masyarakat di Indonesia ini di kota-kota besar itu menghasilkan sampah kantong plastik 700 lembar per tahun per orang. Bayangkan masyarakat di Indonesia ada berapa orang. Jadi masalah sampah kresek atau sampah plastik ini di mana-mana. Jadi kami menciptakan produk namanya Bagus. Bagus, tas yang mudah dibawa kemana-mana. Dia bisa dilipat sekecil ini, kemudian dijadikan gantungan kunci supaya mudah terbawa, karena setiap orang pasti bawa kunci kemana-mana. Kemudian setelah dibuka bisa jadi tas belanja. Oh, jadi kalau belanja kemana tidak usah perlu bawa minta kantong plastik gitu ya? Betul. Pakai aja yang bisa digunakan kembali gitu ya? Jadi dipakai ulang terus-menerus sampai 1000 kali pemakaian. Jadi kita akan menghemat per orang bisa menghemat 1000 kantong kresek tidak digunakan. Dan ini sudah diterapkan juga ya? Sudah diterapkan dan itu tadi respon masyarakat cukup luar biasa, bahkan sangat luar biasa terhadap produk ini. Karena mereka ingin berbuat sesuatu dan pada saat diberikan alatnya dan toolsnya, respon mereka luar biasa. Sampai kami diminta bekerja sama dengan salah satu retailer 24 jam yang akhirnya tas ini ada di outlet-outlet di seluruh Indonesia, salah satunya. Dan kami tetap komit dari setiap hasil penjualannya ini, di sini ada product values-nya, bahwasanya setiap orang yang membeli ini itu telah membantu waste management program. Dan waste management programnya itu adalah masuk RT tadi, manajemen sampah. Jadi dari satu kegiatan hasilnya bisa untuk diputar kegiatan untuk kegiatan yang lain. Betul, gitu ya? seperti itu. Kalau GI sendiri bagaimana bisa mendapat dalam tanda petik untung dari sini? Karena kami social enterprise dan kami memiliki visi bahwasanya yang menjadi hal utama adalah benefit, untungnya kami itu dibagikan terhadap ya tadi people-nya dan planetnya, untuk lingkungan dan untuk jadi masyarakat. Tidak selalu berarti dalam bentuk rupiah begitu ya? Tidak, dan selama kami berdiri kami belum pernah yang namanya bagi hasil atau berbagi keuntungan. Jadi hampir semua dananya itu digunakan kembali untuk pengembangan program dan segala hal. Jadi bentuk dan format kami berwirausaha itu lebih kepada sebuah kendaraan, bukan tujuan. Sekali lagi, jadi bisa dibilang kami tetap bertahan ini memang ada profit di awal, tetapi itu pun dibagikan untuk operasional, menggaji seluruh tim, membayar seluruh tim, kemudian membuat program yang lebih banyak lagi, lebih dikenal lagi Generation Indonesia gitu. Tapi kami belum pernah membagi keuntungan. Baik, terima kasih Sano. Pemirsa, apa yang telah dilakukan oleh Sano dan kawan-kawan merupakan suatu contoh dari kewirausahaan sosial. Semoga apa yang mereka cita-citakan dan sedang rintis kita dukung bersama. Sampai jumpa.